Halo, Halo, selamat pagi. selamat pagi. Ya, nah, kita hari ini akan belajar sablon. Satu. Iya, sablon. Sudah tahu apa itu sablon? Belum? Sudah tahu belum? Sablon buat baju. Baju. Iya, bisa buat apa? Tas. Tas itu jinjing ya. Nah, sekarang kita akan mengenal dulu. Ini ada alat-alat sablon. Yang pertama, di dalam sablon kita harus punya apa ini namanya? Screen. 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 Iya. Nah, jadi dalam sablon kita harus punya screen ya. Screen yaitu untuk memindahkan proses desain film sablon pada media yang diinginkan. Nah, di screen ini biasanya ada nomor ya. Nah, ada nomor T90 misalkan. Terus di sini ada 120T. Nah, kalau ini ada T90. Kita gunakan dulu ya. T90. Ini T90. Ini T120. Itu semua mempunyai fungsi yang berbeda ya. Jadi ini mempunyai fungsi yang berbeda. Misalkan yang ini bisa untuk kaos, yang ini bisa untuk benda-benda yang lebih halus lagi, atau yang pori-porinya lebih kecil. Sehingga ini udah ada contoh ya. Oke, bisa dilihat. Bisa dilihat ya. Ini proses sablon dalam bentuk kecil. Nah, jadi seperti ini. Nah, tapi kita harus tahu dulu ya. Ini namanya yaitu screen. Ya, screen sablon. Ini yang masih baru. Ini yang sudah lama. Oke. Oke. Nah, kan tadi sudah mengenal screen ya. Ya. Untuk yang selanjutnya yaitu apa? Rakel. Rakel bahasa isyaratnya gimana? Isyarat rakel. Ya. Nah, jadi ini adalah rakel. Rakel umumnya terbuat dari apa ini? Karet ya. Yang fungsinya untuk menyapu atau memindahkan tinta yang ada di screen supaya turun ke media sablon. Jadi rakel itu ada dua ya, ada karet, ada kayu. Begini. Oke. Nah, fungsinya itu memindahkan ya. Ini oke, sudah tahu ya. Sudah, tidak apa-apa. Nah, jadi fungsinya rakel itu untuk memindahkan ya. Oke. Nah, sesudah rakel ada yang namanya ini Bremol Tex ya. Kita di sini menggunakan Bremol. Nah, ini dikenal dengan obat abruk ya. Obat abruk ya. Oke. Nah, kita buka ya. Nah, di dalam obat abruk ini ada dua. Yang pertama itu cairan pencampur. Warnanya kuning. Ya, warnanya kuning. Nah, ini ada cairan pencampur dan juga ada buat ngaduk. Nah, ini ada ini ya. Kita menggunakan ini Bremol Tex. Nah, ini masih baru.
Ya. Jadi udah tahu ya. Jadi di dalam ini ada dua. Ya. Tidak bisa. Tidak bisa. Satu tidak bisa. Harus dua. Terus dicampur. Ya. Oke. Oke. Untuk selanjutnya yaitu kita simpan ininya. Ada tinta warna. Ya. Tinta warna. Merah, biru, kuning. Ya, merah, biru, kuning. Sama satu lagi warna hitam. Ya, Hitam. warna hitam. Nah, terus kenapa tidak ada warna putih? Warna putih. Putih bahasa isyarat gimana? Putih. Nah, warna putih sudah dengan ini. Ya. Ini sudah warnanya sudah putih ya. Jadi tidak harus menggunakan warna putih, tidak, karena ini sudah putih. Tapi warna hitam ada, cuman di sini hitamnya warna hitam habis. Tapi kita di sini ada warna, namanya warna apa? Primer, ya, primer. Nah, ini bisa dicampur ya, bisa dicampur dengan ini. Nah, oke. Untuk selanjutnya, setelah tadi mengenal warna, kita akan mengenal jenis tinta sablon. Ya, jenis tinta sablon ada dua. Ini ada jenisnya tinta sablon. Ini rubber jenis tintanya, dan ini jenis tinta plastisol. Ya. Nah, di sini ada yang biasa saja, yaitu biasa saja warna putih. Warna putih ini ada yang bisa dicampur dengan warna lain, ada juga yang tidak bisa dicampur dengan warna lain. Nah, kalau ini bisa dicampur dengan warna, ya, dengan warna ini bisa. Ini juga bisa. Jadi plastisol juga ada yang bisa dicampur warna, ada yang tidak ya. Nah, kalau yang ini hanya warna putih. Ini tidak bisa dicampur, tidak bisa. Ya, tapi rubber juga ada yang bisa dicampur, ya. Ini juga bisa dicampur rubber. Ini sama. Ini sama ini sama, tapi ini tidak bisa dicampur. Tidak bisa. Ini bisa dicampur, ya. Oke. Nah, kalau ini plastisol ya. Plastisol sering dipakai buat kaos atau lainnya. Sudah hilang. Nah, kalau misalkan tinta itu terlalu encer, jika tintanya terlalu encer, maka kita menggunakan emulsifier ini. Ini buat menjadikan kental, jadi menjadi kental, ya. Nah, pakai ini dicampur sama ini ya, campur jadi kental. Terus ada juga yang buat menjadikan encer. Nah, ini buat encer ya, buat menjadikan menjadi encer. Jadi tintanya ini misalkan terlalu kental atau udah mau mengering, bisa menggunakan pengencer ya. Kalau misalkan ini terlalu encer, bisa dipakai emulsifier buat pengental ya. Jadi pengental. Nah, terus yang selanjutnya udah. Nah, oke, yang selanjutnya kita beresin ini. Terus kita akan mengenal ini ya, mengenal dua bahan ini. Nah, jika ini warnanya biar kuat ya, biar kuat ya, harus menggunakan ini penguat tinta ya. Ini warnanya ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru, tergantung warnanya ya. Ada yang kuning, itu terserah. Nah, jadi biar kuat
harus menggunakan ini. Ini penguat obat kuat. Tapi di sini ada namanya ada seri X. Ada seri X. Seri X ini itu biasanya digunakan untuk penguat sablon ya. Bentuknya cair. Dia berwarna merah. Oke, untuk selanjutnya selain penguat, ini misalkan sudah dipakai ya, sudah dipakai, ingin menjadi bersih lagi seperti ini, menjadi bersih, itu ada yang namanya remover atau untuk menghapus tinta. Jadi untuk menghapus, ya, dihapus. Oke, ini ya, ini disimpan, langsung nanti hilang, bersih lagi seperti ini, bersih ya. Nah terus ada juga yang harus diperhatikan, yaitu minyak ya, minyak. Jadi minyak ini digunakan untuk menempelkan itu nanti waktu proses upgroup. Jadi waktu proses upgroup itu kita harus harus menggunakan minyak ya. Jadi minyak. Jadi nanti sudah dioles menggunakan ini Bremol, dioles menggunakan ini depan, belakang ya, dioles nanti menggunakan ini. Ini langkah yang pertama. Jadi yang pertama yaitu ini. Oke. Nah, terus langkah keduanya itu nanti dikeringkan. Dikeringkan menggunakan ini. Oke. Nah, nanti menggunakan ini terus dioles. Terus kita keringkan menggunakan ini. Ya. Keringkan. Tapi nanti kita akan prakteknya di pertemuan selanjutnya. Oke. Untuk pembelajaran sablon, dalam mengenal alat-alat sablon, alat dan bahannya, alat dan bahan sablon itu hanya segini. Nah, ini dia alat dan bahan sablon. Nah, terus, oke, terus nanti di pertemuan selanjutnya kita akan praktik ya. Tapi sebelum melanjutkan ke pertemuan selanjutnya, mari kita lihat hasil dari karya sablonnya. Oke. Oke. Nah, jadi hasil dari sablonan ini ya, ini tidak begitu kelihatan mungkin ya. Hasil dari sablonan ini yaitu hasilnya ini. Ya. Oke. Ini adalah hasil dari sablonan yang PMTAS. Oke. Nah, Ilham ini. Nah, ini adalah yang pernah Bapak buat ya. Jadi ada macam-macam makanan dan minuman. Ini merupakan desain untuk PMTAS SLBN Negeri 6 Jakarta ya. Nah, dalam membuat desain atau memindahkan desain ke tempat upgroup ini, kita harus membuatnya menjadi mirror ya. Jadi nanti akan mirror sendiri sih ya. Nah, ini adalah itunya. Oke. Nah, untuk hasil sablonnya yaitu ini, pemberian makanan tambahan anak sekolah PMTAS. Nah, ini hasil sablon yang dari desain tadi. Nah, ada makanan, ada minuman, dan lain-lain. Untuk detailingnya, ini ya. Ini kita menggunakan tinta rubber. Ini adalah bagian depannya ya. Jadi ini desainnya buat ibu-ibu. Oke. Nah, selain di baju atau di kaos,
Ini juga bisa digunakan di tote bag atau di tas belanja ya. Jadi ini adalah untuk SLBN Negeri 6 Jakarta. Oke, jadi sablon itu bisa jadi kaos dan juga bisa jadi tote bag ya atau alat belanja. Nah, ini adalah hasil sablonan kita. Jadi maaf saja jika hasilnya masih kurang bagus atau kurang rapi, karena di sini kita dalam proses belajar ya, bukan dalam proses produksi atau rumah produksi seperti yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Oke, jadi ini adalah hasil kami dan semoga kami bisa terus berkembang dan bisa terus belajar sablon, dan sablon yang kami gunakan yaitu sablon manual. Dan oh iya, ada satu lagi alat sablon yang belum kita perlihatkan, yaitu meja sablon. Nah, kebetulan meja sablonnya belum kita rangkai, tapi nanti akan kita tunjukkan ya bagaimana itu meja sablon digunakan. Oke, nah mungkin hanya segitu. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu di keterampilan vokasi untuk SLB di manapun berada ya. Jadi yang sekiranya video ini menarik, jangan lupa untuk di subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya supaya peserta didik semuanya bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Dan tidak lupa, video kami akan kami sertakan teks untuk memudahkan teman-teman tunarungu di luar sana untuk belajar bersama-sama. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.